Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah kalkulus 1 di pertemuan yang ke-11 ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang turunan trigonometri. Jadi, turunan trigonometri yang umum yaitu cukup dua fungsi ini. Nah, kita akan bahas dua fungsi ini, untuk yang lain nanti bisa menyusul ya. Nah, dua fungsi ini seperti siklus, yaitu sin, cos gitu ya. Nah, ini sebenarnya seperti definisi turunan kemarin, ini diturunkan dengan limit ya. Nah, tapi dengan cepat gitu ya. Karena kita tahu bahwa definisinya ini berasal dari limit, maka secara umum, secara sederhana kita bisa tahu bahwa turunan dari jika kita punya fx sin x, turunannya itu adalah cos x ya. Nah, jika kita punya fx sama dengan cos x, turunannya adalah min sin x. Jadi ini dibawa pulang ya. Jadi fx sama dengan sin x, turunannya turunan pertamanya cos x, fx sama dengan cos x, turunannya min sin x. Contoh misalnya kita punya fx sama dengan 3 sin x. Nah, 3 ini konstan, sehingga yang diturunkan adalah sin x. Sin x turunannya cos x. Jadi tetap fx sin x turunan pertamanya adalah 3 cos x. Nah, misalnya kita punya persamaan yang lain, fx gitu ya, sama dengan 5 cos x min 2 sin x. Nah, maka turunannya akan dengan mudah kita temukan bahwa turunan pertamanya itu sama dengan 5 tetap cos x. Kita kesini lihat turunannya adalah min sin x. Biar agak aman, kita kasih min sin x, kita kasih dalam kurung ya, biar gampang. Terus dikurang turunan 2 tetap sin x, turunannya adalah cos x. Nah, sampai sini benar, atau kalau dibuatkan lagi nih sama dengan min 5 sin x gitu ya, min 2 cos x. Nah, ini turunan dari fungsi ini ya. Jadi kita punya yang paling awal ini, kita punya fx sin x, maka turunannya adalah cos ya. Kalau cosnya diturunkan, maka kita punya min sin ya. Nah, ini hati-hati. Jadi dia tetap siklus ke sin cos, cuma nanti untuk cos diturunkan lagi jadi min sin ya. Nanti kalau Anda iseng turunannya, nanti ada namanya turunan tingkat tinggi, diturunkan berkali-kali. Ini kan turunan pertama gitu ya. Maka dia turunan sin jadi cos, jadi sin, jadi cos, jadi sin. Nanti yang berubah itu tanda negatifnya. Oke, ini tentang turunan trigonometri ya. Saya rasa cukup mudah. Oke, kita lanjut lagi. Kalau tadi kita turunan pada trigonometri ya. Berikutnya adalah turunan untuk aturan rantai. Nah, motivasinya adalah kita mengingat kembali bahwa jika kita punya fungsi seperti ini, maka turunannya adalah seperti ini ya. Jadi kita punya fungsi turunannya seperti itu, yaitu fx ax pangkat n, di mana n-nya dikali a, an x n kurang 1 turunannya diturunkan. Nah, kalau kita ingin lihat lebih detail, nah, ini sebenarnya seperti ini. Artinya apa? Tetap kita pakai
N dikali A, AN, XN min 1, tetapi variabel X-nya itu diturunkan lagi. Turunan dari X itu 1 ya. Ini kan ada 1X. Kemarin kalau turunan 2X adalah 2 ya. 3X 3, 1000X 1000. Nah ini ada X, 1X berarti 1. Dari pengertian ini memotivasi definisi aturan rantai. Artinya aturan rantai itu dia diturunkan sekali, kemudian faktor kompleks berikutnya juga diturunkan sekali. Kalau di buku panduan kita atau di buku kalkulus karya Verbeek itu, Parsel gitu ya, dan buku modul yang pernah saya susun, itu ada rumus resminya ya. Tapi untuk anak teknologi informasi, teknologi informatika ya, saya rasa itu nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Yang penting bagaimana teknik Anda mendapatkan turunan dengan aturan rantai bisa Anda dapatkan ya. Jadi di sini kuncinya yang awal kemarin sebenarnya aturan rantai juga. Setelah kita turunkan pangkat n-nya, A kali n x n min 1, maka x-nya ini diturunkan sekali menjadi 1. Contohnya misalnya ini sama dengan 3x kuadrat, turunannya 2 kali 3 dikalikan dulu tadi kemarin ya, 2 kali 3. Kemudian pangkatnya yang awalnya 2 kurang 1, turun kan? Turun 1. Jadi 3 kali 2 dulu, baru 2 kurang 1. Jadi ada 6x pangkat 1 turunannya ya, atau 6x ya. Nah, pada aturan rantai, maka ini sama nih, harusnya x-nya diturunkan dari 1 ya. Itu dikalikan 1. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini contoh dari aturan rantai ya. Jadi aturan rantai itu kalau x-nya sudah kompleks nih, dalam kurung seperti ini. Nah, caranya tetap sama jika kita punya yang awal yang atas gitu ya. Maka dengan teknik yang sama di atas kita harus punya y aksen ya. Dan pertamanya adalah sama dengan, karena disitu ada 2, kita kalikan dengan pangkatnya. Dimana tetap x ditambah 1 pangkatnya dikurang 1. 2 kurang 1 ya. Jadi sama seperti yang ini. Jadi AXN, A, X pangkat N, A kali N, X, N min 1. Sama persis, seolah dalam kurung ini X yang baru ya. Jadi 2 kali 2, X. Nah. Cuma, karena di sini kompleks, maka ini harus diturunkan. Nah, ini ciri dari aturan rantai. Setelah diturunkan sekali, diturunkan lagi ya, berantai ya. Turunan dari X adalah 1, kebetulan X. Jadi turunan yang dalam kurung, X ditambah 1, 1 ya, kebetulan sama. Jadi jawabannya sama, yaitu 4 X ditambah 1 pangkat 1 ya. Seperti itu. Nah, berikutnya misalnya soal yang kedua. Kita punya y aksennya adalah 4 tetap kali pangkatnya 3. Kemudian sama tanpa harus kita rubah, x kuadrat plus 2x tambah 1. Pangkatnya dari 3 dikurang 1, 2 ya harusnya. Nah, karena di sini kompleks banyak, nah ini kita harus turunkan lagi. Kalau tadi kan diturunkan 1, kalau ini diturunkan banyak, ternyata jadinya 2x ditambah 2 ya. Nah, dari mana 2x tambah 2? Turunan dari x kuadrat, 2x. Turunan dari 2x, 2. Turunan dari 1, 0. Jadi cirinya pada saat x-nya udah banyak kompleks seperti ini ya. Ini tadi jawabannya adalah y aksen sama dengan, disederhanakan ya. Ini jawabannya adalah sama dengan 12 x kuadrat ditambah 2x tambah 1 pangkat 2. Ini dikali dengan 2x ditambah 2.
Oke, nah ini tuh jadi aturan rantai ya, dia diturunkan lagi dan diturunkan lagi. Nah rantainya bisa banyak ya, bisa 2 kali, ini kan 2 kali ya. Ini turunan pertama, kemudian di dalamnya diturunkan lagi ya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali atau banyak. Oke, kita coba ya. Yang pertama, soal yang pertama, jika punya Y sama dengan X pangkat 4 tambah 5X kuadrat tambah 100 pangkat 100 ya. Sebenarnya ini bisa difaktorkan, cuma kan tidak mungkin kita harus mengerjakan perpakatan 100 kali baru diturunkan ya. Kalau cuma pangkat 2 mungkin bisa kita kalikan dulu baru diturunkan. Sehingga ini merupakan ciri dari aturan rantai. Maka turunannya itu bisa dicari dengan Y aksen sama dengan tetap sama. Di sini ada 1 ya, sehingga tinggal 1 kali 100. Pangkatnya dikalikan dulu. Kemudian ini X pangkat 4 tambah 5X kuadrat tambah 100. Yang awalnya 100 dikurang 1 jadinya 99. Nah ingat, karena ini masih banyak, kita harus turunkan. Turunkan X pangkat 4, 4X pangkat 3 ditambah 10. 2 kali 5, 10X pangkat 1. 100 turunannya 0 ya. Nah ini hasil turunannya. Nah untuk soal nomor 2, ini kan bentuknya akar ya. Jadi sebelumnya kita ganti dulu menjadi yang lebih baik. Sehingga Y-nya itu kita perbaiki. Kita ganti seperti nomor 1. Ini kan jebakan, hanya jebakannya. X kuadrat tambah 5X. Jebakan. Kita buat pangkatnya dalam per luar. Ini cara penulisan eksponennya. 2 per 3. Jadi 2 per 3. Bukan 3 per dalam, per luar akar. Nah kalau bentuknya ada seperti ini, sama seperti nomor 1 ya. Kita hanya jebakan sedikit. Berarti 1 kali 2 per 3. Biasanya tidak suka karena angkanya pecah ya. X kuadrat ditambah 5X. 2 per 3 dikurang 1. Kita tulis saja lah, biar tidak bingung. Pangkatnya 2 per 3 dikurang 1. Nah ini kompleks ya. Terus kita turunkan menjadi 2X. X kuadrat, 2X pangkat 1 ditambah 5. Jadi sampai sini kita punya Y aksennya adalah 2 per 3 X kuadrat ditambah 5X. 2 per 3 kurang 3 per 3 berarti min 1 per 3. Yang ini jadinya 2X ditambah 5. Nah biasanya kalau soalnya pilihan ganda ini tidak muncul ya. Dia munculnya pada saat akarnya ini dikembalikan, yaitu 2 per 3. Di atasnya ada 2X ditambah 5 gitu ya. Nah karena pangkatnya negatif maka dia turun ke bawah, itu pangkatnya hilang ya, negatifnya. 5X pangkat 1 per 3. Kalau mau disederhanakan lagi nih, sama dengan 2 per 3. Ini sebenarnya bisa dikali 2X tambah 5. Nah ini kembalikan ke bentuk akar dia. Berarti 1 di dalam 3 di luar. Ini jadinya X kuadrat tambah 5X. Nah kalau mau dibuat ini ada pangkat 1 ya. Mau dibuang juga boleh. Nah pertanyaannya adalah sampai mana kalau nanti pas ujian mengerjakannya. Nanti dikerjakannya sampai sini saja. Kalau ada yang mengerjakan sampai sini, ini udah benar ya. Kalau ini ada pengayaannya ya, penyederhanaannya. Jadi intinya adalah kita menurunkan seperti turunan biasa, kemudian yang kompleks ini diturunkan lagi. Turunkan seperti biasa, yang kompleks diturunkan lagi.
Nah, kita coba kasih contoh yang gabungan dengan sin ya. Kita kasih contoh gabungan dengan sin 3. Kalau kita punya Y sama dengan sin 3X. Tadi ada misalnya 5 sini. Maka ini termasuk rantai karena dia sudah mengandung 3X ya, bukan X lagi. Sehingga Y aksennya itu adalah 5 sin. Tadi ya, sin itu jadinya cos ya. Kalau tidak salah. Sin jadi cos. 3X tetap. Nah, cuma karena ini sudah kompleks, maka 3X harus kita turunkan menjadi 3. Ingat bahwa ini hanya sudut berbeda ya, bukan jadi 9X. Tapi 3 ini sama dengan 5 itu, sehingga hasilnya ada 3 kali 5, 15 cos 3X. Jadi bukan 9X, karena posisi 3X dan 3 berbeda. 3X dalam sudut, 3 ini bilangan biasa. Nah, ini kan ada 2 kali turunan ya, aturan rantainya. Nah, apa contohnya kalau turunannya banyak? Misalnya kita punya Y sama dengan, ya, pernah kalian melihat contoh seperti ini, sin pangkat 4 dari 5X. Nah, jadi ada 2 atau 3 kali ya, kita cek. Atau hanya 2 kali juga. Nah, seperti ini bentuk aslinya itu sebenarnya adalah dia mengatakan bahwa sin 5X itu dipangkatkan 4. Cuma dalam trigonometri penulisannya seperti itu. Jadi caranya tetap sama. Kita 4 kali 1 ke depan. Kemudian turunan sin. Lagi-lagi saya lupa ya. Sin itu adalah cos 5X. Biarkan saja 5X. Yang 4 turun jadi 3. Kemudian kita lihat lagi cosnya berubah menjadi min sin 5X. Nah, ini dari rumus yang tadi ya. Kemudian 5X-nya turun menjadi 5. Ingat antara 5X dan 5 berbeda ya, sehingga yang kita kalikan adalah 4 dan 5. Misalnya adalah 20. Kita kembalikan ke bentuk penulisan cos. Cos pangkat 3 dari 5X. Kita kasih minnya depan. Min kali sin 5X. Oke, seperti ini. Jadi pengayaan aturan rantainya bisa 2 kali turun gitu ya, berantai, atau 3 kali ya. Oke, ada pertanyaan. Jadi materi kali ini kita bahas tentang kosinus, turunan kosinus, kemudian turunan rantai. Jadi dari turunan rantai itu adalah cirinya pada saat X-nya sudah kompleks. Sudah muncul 5 kalinya, 3 kalinya gitu ya. Oke, demikianlah materi tentang aturan rantai pada fungsi aljabar sinus dan kosinus. Silakan ditanyakan nanti di classroom atau di WA ya. Nah, mulai minggu depan atau minggu ini ya, nanti saya akan buka kelas Zoom juga untuk saya tanyakan ke mahasiswa gitu ya. Saya ingin tahu seberapa paham mahasiswa dalam menyerap atau mempelajari mata kuliah kalkulus 1. Demikianlah video singkat kali ini. Silakan dipelajari pelan-pelan, di playback, di pause gitu ya, sampai Anda benar-benar paham. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.